Yang gue pelajari ya tentang human nature guys. Ini sekali lagi guys, gue bukannya belain bulgogi lah, Big Mola. Orang problematik tuh banyak guys. Kita kan nggak melakukan blacklist ke siapapun teman-teman ya. Kita semua guys menyimpan sisi problematik kita semua guys. Bedanya nggak semua dari kita guys punya angka itu guys. Karena angka itu akan membuat semakin terekspos. Bro, di MIF itu ada puluhan ribu orang guys, cosplayer atau normis lah, terserah lah ya. Lu kalau mau digali semua seluk-beluknya pasti orang problematik banyak banget guys ya. Dengan segudang masalah kita juga dan kegilaan sisi liar kita guys. Bedanya kita atau mereka teman-teman tidak terekspos karena tidak punya angka itu teman-teman. Itu konteksnya tadi menyambut ini guys. Menyambut kamu bilang punya uang miliaran gak cukup. Nanti di posisi kamu punya uang miliaran, yang bisa ngerasain ya kamu gitu. Apakah itu cukup atau enggak, itu akan dirasakan saat kamu ada di titik itu. Dan gua cukup doubt guys, walaupun memang gak semua ya, gua cukup doubt mostly orang akan bersyukur dengan uang miliaran cuy. Ya, ada yang bersyukur which is good. Tapi percaya sama gue guys, banyak pasti orang yang bilang emang miliaran gak cukup. Saat dia ada di titik itu dia mau lebih guys. Ya, dia mau lebih cuy. Konteksnya agak mirip kayak tadi. Orang-orang suka ngejudge orang lain problematik saat dia ada di titik angka itu guys. Either problematiknya akan terungkap, or sisi aslinya juga akan terungkap guys, problematiknya dan sebagainya macam. Sisi gelapnya lah. Menurut gue sih gitu bro. Jadi buat kalian-kalian yang, sekali lagi bukannya belain teman-teman, ya betul, problematik oke, gue akui. Gue akui mereka problematik, oke. Even me problematic, oke. Even me. But I ask you guys, are you sure? Di titik-titik tertentu atau di titik ini, di titik suatu saat kalian terkenal guys, apakah kalian yakin yang overjudge, overhate, kalian yakin kalian akan tidak seproblematik, sebersih, semalaikat itu guys? Gue gak doain kalian jadi problematik, enggak. Nah guys ya. Tapi gue ragu sih. Gue cukup ragu kalau kalian terlalu overhate guys. Kalau kalian terlalu overhate, over ngejudge, over menghakimi, over fokus mencari kesalahan orang lain teman-teman. Gue ragu guys kalau kalian suatu saat misalnya jadi kreator terkenal, kalian akan menjadi seseorang yang gak ada bedanya cuy. Gue yakin, gue cukup yakin itu guys. Gue ragu kalian akan jadi orang bener gitu kalau hidup kalian penuh dengan kebencian guys. Gue ragu di saat kalian ada di titik itu, kalian akan jadi orang yang lebih baik dari orang yang kalian kata-katain. Gitu sih. Kalau dari kalian belum, contoh, seterkenal
seterekspos. Ya. Mereka dengan kalian yang belum seterkenal dan terse-expose mereka itu, kalian belum seterkenal dan seterekspos, sepunya angka mereka itu, kalian aja udah full of hatred, man. Penuh kebencian hidup kalian, guys. Gue ragu di saat kalian sebesar mereka atau seterkenal mereka, sepunya angka mereka, kalian akan jadi orang yang baik, guys, jujur, guys. Jadi kalian tanyakan itu aja ke diri sendiri, teman-teman. Try to imagine gitu. Apakah gue akan jadi orang yang lebih better dari mereka? Dengan sifat gue yang penuh dengan kebencian seperti ini, di saat gue udah sebesar mereka nanti, sesukses mereka lah, atau apapun itulah konteksnya ya. Tapi punish, bikin orang problematik, sadar ya gue. Guys, gue kasih tahu ya teman-teman. Betul, harus ada konsekuensi. Tapi orang-orang sukses yang pernah gue temui seumur hidup gue, guys, ya, ini gue kasih tahu, guys, ini rumus hidup yang gue sadari, guys. Orang-orang tersukses yang pernah gue temui, guys, they don't care, bro. They don't care the noise, teman-teman. Itu noise yang nggak ada urusannya buat mereka, guys. Mereka nggak peduli. They don't talk about that, bro. They too focus, man, buat bikin diri mereka sukses, guys. Dan memang guys ya, mereka nggak ada waktu buat ngurusin gituan. Bahasa simpelnya. Betul, memang ada harus konsekuensi seperti itu, guys. Tapi dari orang-orang sukses yang gue pelajari, they don't care, guys. Dan gue melihat, guys, kalian yang overhate terlalu care, guys. Sampai kalian lupa care buat diri kalian, cuy. Ya, itu sedikit wejangan aja buat teman-teman yang terlalu sibuk buat, ya itu, SJW atau di sosmed. Terlalu fokus buat, ayo kita buat narasi hidupnya bener-bener full of hatred, ya. Ayo kita. Ini sekali lagi, guys, ya, ini bukan sarkas, serius. Ini bukan sarkas. Ya, ini bukan sarkas. Ini gue pengen kalian maju juga, guys. Kalian harus, gimana ya? Waktu kalian lah, imagine, waktu kalian habisin buat ngetik-ngetik, sibuk bikin narasi dengan kalimat bagus kalian berjam-jam di internet. Betul, memang harus ada konsekuensi. Ya udah sekali aja gak sih, guys? Sekali aja komen and then that's it, leave it, bro. Banyak banget, guys, orang yang sampai berhari-hari full of hatred, terlalu fokus di situ sampai lupa diri sendiri harus ada self value yang harus diimprove, guys. Itu loh. Gitu sih, guys. Kalian tanya orang-orang yang, guys, KWL lah yang gue undang-undang kemarin di Motion Anime. Mereka nggak tahu apa-apa tentang bulgogi, anjir. Serius, they don't fucking know about bulgogi, guys. Bulgogi, kenapa bulgogi? Kenapa deh? Nggak ada yang tahu, guys, tentang bulgogi karena mereka sibuk buat self value mereka improve, bro. Ya. Most of them didn't know. Makanya yang mau gua highlight di sini adalah kalian terlalu care, guys. Terlalu care buat membenci sampai kalian lupa diri kalian juga gitu. Kita harus increase our value, guys. Udah. Pada akhirnya akan ada karma sendiri lah, oke lah. Terhadap
orang-orang yang kalian anggap problematik. Cuma terkadang kita lupa guys sama diri kita sendiri guys. Kita harus improve juga. Ya. Kalau konteksnya pemerintahan guys, oke lah. Pemerintahan oke lah teman-teman. Ya, that's why gerakan Malaka, gerakan Bang Ferry Irwandi itu sangat-sangat GG. Oke, kalian boleh lah fokus dan ikut noise. This is a fucking child man. Bocil 15 tahun guys. Kalian to care guys. Bocil 15 tahun. Gue bukan yang ngebelain guys. Gue ngebelain kalian cuy. Bocil 15 tahun melakukan menyolong baju cosplay atau apapun itu narasinya miskom cosplay itu guys. Gue bukan ngebelain kalian guys. It's too receh guys buat kalian ngebenci sesuatu yang anjing. Itu kalau bukan bulgogi guys. Kostum hilang, kostum gak dibalikin, kostum lupa dibalikin. Itu di dunia percosplayeran sering banget terjadi gak sih guys? Dan kalian bahkan mungkin yang bukan cosplayer don't give a damn about cosplayer. Kalian terlalu fokus di situ guys. Tetap aja nggak mau dinormalisasikan. Tidak ada yang menormalisasikan itu guys. Tadi ada yang komen. Tidak ada yang menormalisasikan itu bro. Ini konteksnya lebih kalian guys. Kalian sadar gak sih guys? Tidak ada yang menormalisasikan itu. Gua pun tidak menormalisasikan diri kalian yang menghabiskan waktu guys buat hal-hal receh seperti itu guys. Itu bullshit banget men. Bullshit banget men. Kalian terlalu fokus ke hal seperti itu guys. Kalian spend most of your time banyak. Trust me, banyak guys ya. Banyak yang terlalu kayak saking gak ada kegiatannya kalian. Padahal bisa banyak kegiatan guys. Tapi kalian milih fokus ke situ coy. Itu noise parah banget yang aduh kasihan guys waktu kalian guys. Guys ini kita udah mau udahan kayaknya guys. Kasihan waktu kalian cuy. Ya. Kalian ikutlah gerakan. Kalau kalian emang senganggur itu guys. Aduh gue jadi kayak sarkas. Kalau kalian emang selagi gabut lah, kalian ikut gerakan Ferry Irwandi ya. Itu baru oke guys. Ini kalian ikut gerakan menjatuhkan bocil 15 tahun, 16 tahun gara-gara baju cosplay atau berak gak disiram guys. Guys, sadar guys. So wasting time itu cuy waktu kalian guys. Ya. That's why KOL yang gue ketemu di Motion Ime or orang-orang sukses yang gue temuin they don't care guys sama noise receh gitu guys, jujur guys. Ya. Itu sih guys. Ya konteksnya ini tidak ada yang menormalisasikan, tidak ada yang membenarkan bulgogi atau Bigmo atau siapapun yang kalian benci lah. Konteksnya ini adalah waktu guys, waktu kalian yang man sayang banget guys, kalian habisin guys buat hal-hal seperti itu cuy. Kalau soal waste of time, sebenarnya ngurus pemerintah juga waste of time. Bener, betul. That's why gerakan-gerakan berat dan gerakan-gerakan heavy itu ya cuma orang-orang tertentu yang bisa ngelakuin guys. Kayak Bang Ferry Irwandi gitu. Ya.
Karena gerakan-gerakan kecil juga pemerintah nganggap kita noise guys, nggak akan ngaruh di mereka. Ya benar juga sih, guys. Kalian cuma bisa yang kalian lakuin ya udah like sama share aja lah postingan Ferry Irwandi. Untuk saat ini ya, itu udah sangat membantu sih. Tapi kalian kalau sampai nulis narasi panjang, sampai berparagraf-paragraf, hari ini besok dilanjutin, buat menjatuhkan seorang anak 15 tahun atau 16 tahun. Oke lah kalau kalian umurnya sama lah guys. Kalau kalian sama-sama kalau kalian sama-sama umurnya sama gitu ya, kalian juga mungkin belum kerja. Kalian mau menjatuhkan Bulgogi ya, bocil 16 tahun ini atas kebencian kalian, atau at least 20 tahun lah. Oke lah, kalian masih seumuran lah. Kalian belum kerja. Tapi sumpah sih guys, ini bukan sarkas, sumpah guys. Kalau kalian bikin gerakan di sosmed, bikin narasi-narasi, terus umur kalian di atas 25. Terus kalian nyari aliansi, ayo kita keroyok dia bareng-bareng, ayo kita bully dia bareng-bareng. Umur 25 tahun ke atas guys. Sumpah ini bukan sarkas guys. Sadar guys. Serius, ini bukan sadar, ini bukan sarkas, sadar. Kalau kalian 25 tahun ke atas, dan gue yakin ada guys, gue yakin ada. Kalian harus sadar guys. Yang ini kalau yang seumuran lah sama bocil Bulgogi, tapi sampai 20 tahun. Tapi kalau yang 25 tahun ke atas terus kalian sesemangat itu guys. Sesemangat itu cuy. Buat nge-hate sama buat membuat gerakan menjatuhkan orang guys, sadar guys. Sadar cuy. Aduh. Ya reset. Udah nih kayaknya ada 460.000 guys. Ya. Kasihan waktu kalian guys, Oke. Kasihan waktu kalian. Tapi yang 25 tahun ke atas, warga Sunda atau non Sunda mau geruduk Respop, gas, hajar aja gas. Alhamdulillah udah ketangkep ya. Alhamdulillah udah ketangkep. Geruduk langsung, nice. Tapi kalau kalian di atas 25 tahun teman-teman, terus sesemangat itu mau membuat gerakan menjatuhkan bocil 15 tahun gara-gara masalah cosplay, teman-teman, kalian harus sadar guys. Kalian harus sadar ya teman-teman ya. Sadar bahwa you have to take care yourself. Udah itu aja sih, you have to take care yourself. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat cek deskripsi untuk cek detail videonya. Thanks for watching, nantikan klip ataupun video-video selanjutnya. Thank you guys.